Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Nah, di sesi bedah buku kita kali ini, kita bakal ngulik sebuah karya yang benar-benar relevan banget sama kehidupan sehari-hari kita, baik itu urusan profesional maupun personal. Judulnya, Menang Tanpa Memaksa. Teknik negosiasi efektif untuk bisnis, karir, dan kehidupan. Panduan kita hari ini ditulis oleh Dr. Rahmat Maulana. Di sini beliau mematahkan mitos lama dan merumuskan bahwa keberhasilan sejati itu bukan soal siapa yang ngomongnya paling keras, tapi tentang siapa yang paling bijak mengelola hubungan antar manusia. Coba deh kita resapi pelan-pelan intisari dari prolog buku ini. Negosiasi itu pada hakikatnya sama sekali bukan medan perang buat ngalahin musuh. Bukan sekedar trik buat menangin debat, tapi justru sebuah kemampuan untuk benar-benar memahami manusia lain. Banyak banget kan hubungan yang rusak cuma gara-gara kata-kata yang diucapin tanpa dipikir dulu atau ego yang ketinggian. Jadi belajar negosiasi itu sebenarnya sama dengan belajar gimana caranya ngebangun hubungan yang jauh lebih sehat dengan sesama kita. Masuk ke poin pertama kita, yaitu negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kan kita mikir kalau negosiasi itu cuma kerjanya eksekutif berjas rapi di meja dewan direksi ya kan? Padahal kenyataannya dari semenjak kita melek mata di pagi hari, kita itu udah bernegosiasi loh. Mulai dari urusan simpel kayak nentuin siapa yang cuci piring hari ini sama pasangan, minta izin cuti ke bos, sampai ngobrol sama anak soal kapan waktunya berhenti main gadget. Negosiasi itu sebenarnya alat utama supaya perbedaan-perbedaan kecil ini nggak numpuk dan malah berubah jadi konflik yang beracun. Yang sangat menarik adalah gimana kita ngelihat tujuan akhir dari negosiasi itu sendiri. Banyak dari kita masih terjebak di pola pikir menang kalah, di mana kita baru ngerasa sukses kalau pihak sana itu hancur atau ngalah. Ini jelas didorong murni sama ego. Nah, Dr. Maulana dengan tegas mentangkang hal ini. Filosofi inti yang di bawah buku ini adalah solusi menang-menang, alias win-win solution. Keberhasilan yang sebenarnya justru kelihatan saat kita bisa ngejaga hubungan baik, bikin orang percaya sama kita, dan mastiin kedua pihak sama-sama dapat untung. Kepentingan jangka panjang itu harganya jauh-jauh lebih mahal daripada sekedar kemenangan sesaat. Makanya, poin paling krusialnya ada di sini. Sebelum kamu bisa naklukin lawan bicara, kamu harus bisa naklukin diri kamu sendiri dulu. Mengendalikan emosi itu fondasi utamanya. Waktu kita lagi marah atau merasa ditolak, biasanya otak rasional kita langsung mati kan. Kata-kata kasar gampang banget keluar, dan tujuan utama obrolan malah jadi berantakan. Tetap sabar dan punya kontrol emosi yang tenang itu ibarat senjata rahasia yang jauh lebih efektif daripada cuma sekedar jago silat lidah. Lanjut ke bagian kedua, memahami karakter manusia. Karena bayangin aja, sehebat apapun argumen kita, kalau kita nggak kenal siapa yang lagi kita ajak ngobrol, pesannya nggak bakalan nyampe. Disinilah seninya. Gimana caranya mental yang udah tenang tadi kita terapin waktu berhadapan langsung sama orang dengan sifat yang beda-beda. Di buku ini dibedah ada 4 tipe kepribadian utama. Dan cara main kita harus fleksibel ngikutin siapa yang ada di depan kita. Kalau kamu ketemu orang tipe dominan, langsung aja to the point, nggak usah bertele-tele. Beda cerita kalau ketemu orang analitis. Jangan mimpi deh mereka bakal setuju kalau kamu nggak bawa fakta sama data yang logis. Terus ada tipe ramah yang biasanya butuh ngobrol santai dan ngebangun ikatan emosional dulu sebelum masuk ke inti. Dan tipe pendiam yang butuh banget kesabaran sama pendekatan pelan-pelan supaya mereka ngerasa aman buat ngutarain pendapat. Dan ini yang keren, komunikasi kita sebagai manusia itu jauh melampaui sekedar apa yang keluar dari mulut. Kita harus super jeli ngebaca yang namanya bahasa tubuh. Coba perhatiin, seseorang mungkin mulutnya bilang, iya deh saya setuju, tapi matanya ngindarin tatapan kita, atau tangannya bersedekap nutupin dada. Bahasa tubuh itu jujur banget nampilin rasa nggak nyaman atau penolakan, jauh sebelum kata-kata itu sendiri diucapin. Negosiator yang jago selalu memerhatiin apa yang nggak diomongin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, teknik komunikasi yang efektif. Setelah kita ngerti cara ngebaca karakter dan bahasa tubuh, yuk kita lihat alat-alat praktis dari Dr. Maulana buat ngadepin berbagai kepribadian tadi. Tentunya dengan cara yang elegan dan anti manipulasi. Coba deh renungin pertanyaan ini bentar. Kenapa sih mendengarkan itu jauh lebih penting daripada berbicara? Masalahnya, kebanyakan dari kita itu dengerin orang cuma buat nyari celah buat ngejawab, bukan buat benar-benar paham. Kalau kita mempraktikkan pendengaran aktif, kita tuh lagi menggali apa sih sebenarnya kebutuhan, ketakutan, dan motivasi asli dari orang tersebut. Dengerin orang dengan tulus itu adalah senjata paling sakti dalam bernegosiasi. Karena itu bikin orang merasa dihargai. Dan dari rasa dihargai itulah kepercayaan akhirnya tumbuh.
Nah, kepercayaan itu dibangun lewat proses yang namanya rapport atau ngebangun kedekatan. Ada 3 langkah gampang buat ngelakuin ini. Pertama, cari kesamaan atau hobi yang sama. Kedua, kasih perhatian yang emang tulus pas mereka lagi cerita. Dan ketiga, lakuin mirroring atau sesuaikan gestur tubuh kita supaya selaras sama mereka. Kalau koneksi emosional ini udah kebentuk, tembok pertahanan mereka otomatis runtuh dan situasinya berubah. Bukan lagi aku ngelawan kamu, tapi jadi kita bareng-bareng nyari solusi. Pastinya nggak semua obrolan itu bakal mulus-mulus aja kan? Terus gimana dong kalau kita ketemu orang yang super ngeyel atau dominan banget? Kuncinya cuma satu, jangan kepancing adu ego. Kalau mereka nekan, kamu harus tenang kayak air. Kasih aja mereka panggung buat ngomong dan ngeluarin semua unek-unek di kepalanya sampai tuntas. Kalau mereka udah ngerasa didengerin dan suasananya agak adem, nah baru deh kamu masuk pelan-pelan bawa poin-poin yang masuk akal dan ada datanya. Logika yang rapi itu jauh lebih ampuh buat ngeredam sifat dominan ketimbang ikutan meledak-ledak. Selain orang keras kepala, awas juga nih sama negosiator yang manipulatif. Biasanya mereka suka banget pakai taktik tekanan emosional atau ngasih batas waktu palsu. Seolah-olah kita harus banget mutusin saat itu juga. Cara nangkalnya gampang dan elegan banget kok. Balikin lagi ke batasan yang objektif. Pegang teguh fakta-fakta yang ada dan jangan pernah takut buat bilang, saya butuh waktu buat mikir. Minta waktu buat mikir itu hak kamu sepenuhnya. Dan itu perisai paling ampuh buat ngehindarin jebakan manipulasi. Dan tahu nggak sih teknik apa yang paling elegan dari semuanya? Namanya seni diam. Kadang respons yang paling tepat itu justru adalah nggak ngasih respons sama sekali. Diam sejenak, tarik nafas dalam-dalam, itu bisa banget mendinginkan tensi perdebatan. Gak cuma itu, keheningan yang disengaja ini seringkali ngasih tekanan psikologis halus yang bikin lawan bicara kita merasa canggung. Sampai akhirnya, mereka sendiri yang mecah keheningan itu dengan ngasih info lebih banyak ke kita. Ini benar-benar teknik tingkat dewa sih. Akhirnya kita sampai di bagian keempat, yaitu kesimpulan dan inspirasi. Setelah kita ngebahas banyak hal hari ini, dari ngontrol emosi sampai taktik komunikasi, yuk kita refleksikan pesan utama yang pengen disampaikan sama Dr. Rahmat Maulana lewat buku ini. Pada ujungnya, nguasain seni negosiasi itu bukan cuma soal gimana kita bisa goal in proyek atau menang debat. Pengaruh sejati itu datangnya tanpa paksaan sama sekali. Dia dibangun di atas pondasi rasa hormat, empati, dan niat yang tulus buat benar-benar memahami satu sama lain. Negosiasi yang sehat itu akhirnya bakal bikin kita jadi manusia yang jauh lebih baik. Manusia yang bisa ngejembatanin berbagai perbedaan tanpa harus ada yang merasa tersakiti. Jadi, siapa nih yang bakal kamu ajak ngobrol besok? Dan gimana caranya kamu bakal dengerin mereka dengan cara yang beda dari biasanya? Terima kasih udah belajar bareng hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.